Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pembelajaran kali ini pada mata kuliah Biologi Umum, kita akan membahas mengenai metabolisme dan enzim dengan dosen pengampu Ibu Nisa Roshida, MPD. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Hana Awalia Zahra, yang kedua Jen Syifa Fauziah, dan yang ketiga Khoridatul Bahia. Apa saja sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian enzim. Yang kedua, klasifikasi enzim. Yang ketiga, fungsi dan cara kerja enzim. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang kelima, komponen enzim. Yang keenam, sifat-sifat enzim. Dan yang ketujuh, metabolisme enzim. Baiklah, kita mulai saja. Untuk pengertian enzim, klasifikasi enzim, dan fungsi dan cara kerja enzim akan dijelaskan oleh Saudari Jen Syifa Fauzia. Kemudian, faktor yang mempengaruhi kerja enzim serta komponen enzim akan dijelaskan oleh Saudari Hana Awalia Zahra. Yang terakhir, sifat-sifat enzim dan metabolisme enzim akan dijelaskan oleh Saudari Khoridatul Bahia. Pertama, kita akan membahas mengenai apa itu enzim. Enzim secara bahasa atau bisa disebut dengan fermen. Dalam bahasa Yunani, en yang berarti di dalam dan zim berarti ragil. Merupakan senyawa organik yang tersusun atas protein yang dihasilkan oleh sel dan berperan sebagai biokatalisator dalam reaksi kimia. Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma, yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berkaitan dengan protein, yang berfungsi sebagai senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Hampir semua enzim merupakan protein. Enzim sangat penting dalam kehidupan, karena semua reaksi metabolisme dikatalis oleh enzim. Jika tidak ada enzim atau aktivitas enzim terganggu, maka reaksi metabolisme sel akan terhambat, hingga pertumbuhan sel juga terganggu. Kemudian ada klasifikasi enzim. Yang pertama, tipe reaksi, kedua, tempat kerja, dan yang ketiga, cara terbentuknya. Untuk berdasarkan tipe reaksi yang diketahui, enzim dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, oksidoreduktase. Merupakan enzim yang dapat mengkatalisis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Dalam golongan enzim ini terdapat dua macam enzim yang paling utama, yaitu oksidase dan dehidrogenase. Oksidase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi antara substrat dengan molekul oksigen. Dehidrogenase adalah enzim yang aktif dalam pengambilan atom hidrogen di substrat. Kedua, transferase merupakan enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu gugus. Yang ketiga, hidrolase merupakan kelompok enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis suatu substrat atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air. Enzim-enzim yang termasuk dalam golongan ini diantaranya adalah amilase, invertase, selulase, dan sebagainya. Yang keempat, liase adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan CC dan CO dengan tidak menggunakan molekul air. Yang kelima, isomerase. Isomerase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom-atom substrat, sehingga dihasilkan molekul baru yang merupakan isomer dari substrat atau dengan perubahan isomer posisi, misalnya mengubah aldosa menjadi ketosa. Yang keenam, ligase.
Ligase adalah enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan-ikatan tertentu. Misalnya, pembentukan ikatan CC, CO, dan CS dalam biosintesis koenzim A, serta pembentukan ikatan CN dalam sintesis glutamin. Yang kedua, berdasarkan tempat bekerjanya, enzim dibedakan menjadi dua, yaitu endoenzim, disebut juga dengan intraseluler, yaitu enzim yang bekerja di dalam sel, dan yang kedua, ekoenzim, bisa disebut juga dengan enzim ekstraseluler, yaitu enzim yang bekerja di luar sel. Kemudian berdasarkan cara terbentuknya, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, enzim konstitutif, yaitu enzim yang jumlahnya dipengaruhi kadar substratnya, misalnya enzim amilase. Yang kedua, enzim adaptif, yaitu enzim yang pembentukannya dirangsang oleh adanya substrat. Contohnya enzim B-galaktosidase yang dihasilkan oleh bakteri E. coli yang ditumbuhkan di dalam medium yang mengandung laktosa. Kemudian ada fungsi dan cara kerja enzim. Yang pertama, fungsi enzim. Fungsi suatu enzim ialah sebagai katalis untuk suatu proses biokimia yang terjadi di dalam sel maupun di luar sel. Enzim memiliki peranan yang sangat penting dalam reaksi metabolisme. Peranan tersebut adalah 1. Biokatalisator. Biokatalisator yaitu meningkatkan kecepatan reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasinya tetapi tidak ikut bereaksi. Yang kedua, modulator, yaitu mengatur reaksi yang bersifat acak menjadi berpola, misalnya glukosa yang terbentuk selama proses fotosintesis. Yang kedua, ada cara kerja enzim. Ada dua teori yang mengungkapkan cara kerja enzim, yaitu yang pertama, teori kunci dan anak kunci, dan yang kedua, teori kecocokan induksi. Pertama, teori kunci dan anak kunci, atau lock and key. Teori ini dikemukakan oleh Emil Fischer yang menyatakan kerja enzim seperti kunci dan anak kunci. Melalui hidrolisis senyawa gula dengan enzim invertase sebagai berikut. 1. Enzim memiliki sisi aktivasi, tempat melekat substrat. Yang kedua, hubungan antara enzim dan substrat terjadi pada sisi aktivasi. Dan yang ketiga, hubungan antara enzim dan substrat membentuk ikatan lemah. Yang kedua, teori kecocokan induksi. Yang pertama, bukti dari kristalografi sinar X diketahui bahwa sisi aktif enzim bukan merupakan bentuk yang kaku, tapi bentuk yang fleksibel. Kedua, ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif akan termodifikasi menyesuaikan bentuk substrat, sehingga terbentuk kompleks enzim substrat. Ketiga, ketika substrat terkait pada enzim, sisi aktif enzim mengalami beberapa perubahan sehingga ikatan yang terbentuk antara enzim dan substrat menjadi lebih kuat. Kemudian, interaksi antara enzim dan substrat disebut induced feed. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yang pertama ada suhu atau temperatur. Enzim bersifat termolabil, artinya aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu. Aktivitas enzim akan terus meningkat sampai batas suhu tertentu. Batas suhu tersebut dinamakan suhu optimum. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim akan terhambat. Dan jika enzim berada atau melebihi batas optimum, maka enzim dapat mengalami denaturasi atau kerusakan. Yang kedua, ada derajat keasaman. Karena molekul enzim pada umumnya adalah protein globular, bentuk dan fungsinya dapat dipengaruhi oleh perubahan pH cairan di sekitarnya. Enzim memiliki pH optimum yang dapat bersifat basa maupun asam, sedangkan sebagian besar enzim memiliki pH optimum antara 6-8.
Faktor yang ketiga yaitu konsentrasi enzim dan substrat. Semakin besar konsentrasi enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah hingga tercapai kecepatan konstan, yakni semua substrat sudah terikat oleh enzim. Faktor yang keempat ada zat-zat penggiat atau aktivator. Aktivator merupakan zat atau molekul yang berfungsi untuk memacu atau mempercepat reaksi enzim. Contoh dari aktivator antara lain ada garam dan logam alkali dalam kondisi encer dan ion logam. Faktor yang kelima ada zat-zat penghambat atau inhibitor. Inhibitor merupakan suatu molekul yang dapat menghambat aktivitas enzim. Inhibitor sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif merupakan molekul penghambat kerja enzim yang bekerja dengan cara bersaing dengan sisi aktif enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif yaitu molekul penghambat kerja enzim yang bekerja dengan cara melekatkan diri pada luar sisi aktif enzim, yang dapat menyebabkan sisi aktif enzim berubah dan tidak dapat berfungsi lagi. Selanjutnya ada komponen enzim. Enzim merupakan protein. Berdasarkan senyawa penyusunnya, enzim dibagikan atas. Yang pertama ada enzim sederhana, yaitu komponen utamanya berupa protein. Dan yang kedua ada enzim konjugasi atau haloenzim, merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan senyawa selain protein. Dalam enzim konjugasi dibagi menjadi apoenzim dan prostetik. Apoenzim yaitu bagian dari enzim konjugasi yang berupa protein, dan prostetik merupakan bagian yang bukan dari protein. Di dalam prostetik sendiri dibagi lagi menjadi kofaktor dan koenzim. Kofaktor merupakan prostetik yang terbuat dari logam, sedangkan koenzim merupakan prostetik yang terbuat dari bahan organik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim yang pertama adalah biokatalisator. Bersifat katalisator, yaitu enzim adalah senyawa katalis yang mempercepat sebuah reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Sedangkan enzim berasal dari organisme, maka disebut juga sebagai biokatalisator. Yang kedua, termolabil. Enzim sangat dipengaruhi oleh suhu. Enzim memiliki suhu optimum untuk dapat menjalankan fungsinya, umumnya pada suhu 37 derajat Celcius. Jika pada suhu ekstrim bisa merusak kerja enzim. Enzim inaktif di suhu di bawah 10 derajat Celcius, sementara akan denaturasi pada suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Yang ketiga, spesifik. Enzim akan mengikat substrat yang mampu untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Sifat-sifat spesifik enzim tersebut dijadikan sebagai dasar penamaan. Nama enzim ini juga biasanya diambil dari jenis substrat yang diikat atau jenis reaksi yang berlangsung. Contohnya amilase, yakni enzim yang berperan dalam memecah amilum, yang merupakan polisakarida atau gula kompleks, menjadi gula yang lebih sederhana. Yang keempat, dipengaruhi pH. Enzim tersebut bekerja pada suasana netral 6,5-7. Tetapi beberapa enzim optimum pada pH asam seperti pepsinogen ataupun pada pH yang basah seperti tripsin. Yang kelima, bekerja bolak-balik. Enzim yang memecah senyawa A menjadi B juga enzim memantu reaksi, membentuk senyawa B dari senyawa A. Yang keenam, tidak menentukan arah reaksi. Enzim bukanlah yang menentukan kemana arah reaksi tersebut akan berjalan. Senyawa yang lebih dibutuhkan ialah poin dari arah sebuah reaksi kimia. Misalnya tubuh kekurangan glukosa, maka akan dapat memecah gula cadangan atau glikogen serta juga sebaliknya. Yang ketujuh, hanya diperlukan dalam jumlah sedikit. Jumlah yang dipakai sebagai katalis tidak perlu banyak. Satu molekul enzim dapat bekerja berkali-kali selama molekul tersebut tidak rusak. Yang kedelapan adalah merupakan koloid. Karena enzim tersusun atas komponen protein, maka sifat-sifat enzim tergolong koloid. Enzim memiliki permukaan antar partikel yang sangat besar, sehingga bidang aktivitasnya juga besar. Yang kesembilan, enzim mampu menurunkan energi aktivasi.
Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada satu molekul senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Selanjutnya adalah metabolisme. Metabolisme adalah suatu rangkaian atau proses yang terarah dan teratur di dalam sel tubuh melalui reaksi-reaksi kimiawi sehingga diperlukan atau dihasilkan bahan-bahan tertentu seperti unsur, molekul, senyawa, atau energi. Berdasarkan proses dan hasilnya, metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses memecah molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk diubah menjadi energi. Makanan yang sudah dikonsumsi dan masuk ke organ pencernaan akan dipecah oleh enzim yang ada di dalam sistem pencernaan. Melalui katabolisme, protein dipecah menjadi asam amino. Asam amino dapat digunakan sebagai sumber energi ketika tubuh membutuhkannya, dan juga bisa didaur ulang untuk membuat protein atau dioksidasi menjadi urea. Selain memecah protein, katabolisme juga memecah glikogen menjadi glukosa. Karbohidrat sederhana ini kemudian akan melalui proses oksidasi yang dinamakan glikolisis. Dari reaksi inilah energi dihasilkan. Sedangkan lemak akan melalui proses pemecahan yang disebut hidrolisis. Proses ini menghasilkan asam lemak dan gliserol yang selanjutnya akan melalui reaksi glikolisis dan reaksi biokimiawi lainnya hingga terbentuklah energi. Yang kedua, anabolisme. Anabolisme adalah kebalikan dari proses katabolisme. Anabolisme bertugas untuk membentuk molekul-molekul yang lebih kompleks dari molekul-molekul sederhana. Anabolisme memungkinkan tubuh untuk membangun atau menumbuhkan sel-sel baru dan memelihara jaringan tubuh. Proses ini memerlukan energi yang dihasilkan reaksi katabolisme dan dipengaruhi oleh berbagai hormon dan enzim untuk membentuk dan memperbaiki sel dan jaringan. Contoh dari proses anabolisme adalah pertumbuhan dan mineralisasi tulang serta peningkatan massa otot.